Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, dan salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Ketua Yayasan Pembela Anak Bangsa Bapak Yusdiantoro. Penghormatan kami kepada Kepala SMP Islam Sidiki Anak Bangsa Ibu Yangtin Efilmia Amalia. Penghormatan kami kepada Mr. Muhayyad, Ustaz Ilham Akbar, Miss Putri Balkis Mirza, Bu Adala Rinaldi, Miss Rahmi dan Yati, dan yang kami hormati pada seluruh Dewan Guru Sekolah Islam Sidiki Anak Bangsa, dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Siddiq Syamsuddin, dan di sebelah kanan saya Alia Zarifah, dan di sebelah kiri saya Dr. Muhammad Faiz Yasir. Kami dari kelas 9 Konya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Waspada Kecanduan Game Online. Tujuan kami mengangkat judul ini untuk memberikan kewaspadaan kepada para penonton terhadap kecanduan game. Kenapa kecanduan game harus diwaspadai? Beberapa penjelasan akan disampaikan oleh Teguh Muhammad Faiz Yasir. Kepada Teguh Muhammad Faiz Yasir dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, game online adalah permainan yang dimainkan melalui jaringan internet dan sejenisnya. Selalu menggunakan teknologi modern dan koneksi awal. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami Alia Zarifah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih asal-usul game online. Pada tahun 1959 diciptakan game online untuk edukasi dengan kapasitas 2 orang per komputer. Seiring berkembangnya waktu, muncullah Internet One atau Wide Area Network, yaitu internet yang mencakup wilayah yang lebih besar. Sekarang dikembangkan game online dengan berbagai variasi, sehingga lahirlah game online yang seperti kita ketahui sampai sekarang, seperti Mobile Legends, PUBG, dan Clash of Clans. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Teguh Muhammad Faiz Yasir. Baik, terima kasih. Berarti 3 negara merupakan pemain game yang paling banyak di dunia. Yang pertama itu diproduksi oleh Filipina. Persentase 96,4. Posisi kedua ditempati oleh Thailand. Dan ternyata Indonesia itu menduduki posisi ketiga dengan persentase 94,5%. Selanjutnya, ada 3 game yang paling disukai dan dimainkan oleh pemain Indonesia. Yang posisi pertama itu adalah Mobile Legends dengan persentase 64%. Posisi kedua adalah PUBG dengan persentase 28%. Dan posisi ketiga ditempati oleh Clash of Clans dengan persentase 24%. Selanjutnya ada fenomena kecanduan game online di Indonesia. Salah satunya adalah Jati Jabar. Salah seorang anak di Tasikmalaya kecanduan game online
sehingga nekat mencuri uang orang tuanya dan berutang pada temannya. Kemudian dari titik nol ada 3 pelajar yang terkena kecanduan game online dengan nekat membobol sekolah dan mencuri uang seharga 3 juta. Dan yang terakhir dari Imam Dekatom adalah seorang anak SMP dengan rekannya melakukan aksi pencurian sepeda motor yang akan dijual untuk bermain game online. Selanjutnya, definisi kecanduan game online. Kecanduan memiliki arti tidak dekat terhadap suatu pencemaran. Kemudian, kecanduan game online adalah aksi kecanduan terhadap aksi penggunaan gadget secara berlebihan dan berulangan. Selanjutnya, berikut grafik pemain Indonesia menghabiskan waktu bermain game selama 4 sampai 7 jam per minggu dengan persentase 17,4%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Alia dari Tom. Baik, lalu bagaimana game online dirancang untuk membuat kecanduan? Yang pertama, tujuannya jelas. Dalam permainan game, seorang pemain akan diberikan tujuan, target, dan cara mencapainya dengan jelas, sehingga ia akan termotivasi untuk memainkannya. Yang kedua adalah puas akan prestasi. Jika dalam sebuah game seseorang memenangkannya, ia akan merasakan sebuah sensasi yang seperti ia adalah seseorang yang berpotensi dan berprestasi. Yang ketiga, sebagai pelarian. Seseorang di dalam game dapat membuat seseorang melupakan sejenak masalah-masalah di dalam kehidupannya. Yang keempat adalah rasa memiliki. Bagi pemain, game adalah bagian dari hidupnya yang susah untuk dilepaskan. Yang kelima adalah identitas diri. Game dapat memberikan identitas kepada pemainnya, sehingga pemainnya akan merasa dia benar-benar ada, dianggap, dan berprestasi. Selanjutnya, lalu bagaimana proses kecanduan game online? Di sini ada disampaikan 2 pendapat, yaitu dari Mayo Clinic Health System dan satu lagi menurut neuroscientist Dr. Andrew. Secara umum, prosesnya sama, yaitu ketika seseorang bermain game dan ia menyukainya, otaknya akan mengeluarkan sebuah zat yang bernama dopamin. Dopamin ini membawa rasa kesenangan, kecanduan, dan penasaran. Semakin sering ia memainkan game, maka semakin banyak pula dopamin yang dilepaskan, sehingga ia memiliki dorongan kuat untuk mencari kesenangan tersebut berulang kali. Dopamin ini membantu pemainnya mempertahankan minat dan perhatian seseorang, hingga ia akan menghilangkan minat kepada aktivitas lainnya. Dr. Andrew menambahkan, jika seseorang mulai kehilangan dopamin saat bermain game, ia akan jatuh dalam depresi yang kronis sehingga mengakibatkan bunuh diri. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri kecanduan game online? Berdasarkan dosen Fakultas Psikologi Ukrida Pinkan Margareta, yang pertama adalah preokupasi kepada gaming internet.
yang artinya waktu, tenaga, dan hidupnya hanya dilakukan untuk bermain game saja, sehingga dia akan kewajibannya akan terlupakan. Yang kedua adalah muncul gejala ketagihan. Yang ketiga, toleransi terhadap game semakin meningkat. Waktu bermainnya akan semakin lama semakin bertambah, dari awalnya 1 jam menjadi 6, 7, 8 jam atau lebih. Yang keempat adalah gagal untuk mengendalikan diri. Yang kelima adalah kehilangan minat melakukan aktivitas lain. Hal ini disebabkan oleh pecandu game hanya memiliki minat kepada game online saja. Yang keenam adalah mulai muncul masalah seperti menurunnya nilai. Hal ini tapi ia tetap saja tidak bisa berhenti untuk mewujudkan keinginan bermain game online-nya. Yang ketujuh adalah mulai berbohong. Dan yang kedelapan adalah game sebagai pelariannya. Dan yang kesembilan, mengalami kejadian membahayakan. Kejadian seperti apa? Misalnya dia sudah diancam untuk tidak naik kelas. Dan itu adalah beberapa contoh akibat dari kecanduan game online. Selanjutnya, lalu apa saja dampak negatif yang dari kecanduan game online? Pada sosial, seorang pecandu game akan pada kesehatan, seorang pecandu game memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya aktivitas tubuh, kurangnya waktu tidur, dan sering terlambat makan. Pada sosial, seorang pecandu game akan tidak memiliki keinginan untuk berbaur dengan masyarakat, keluarga, dan teman-temannya. Pada psikologi, seorang pecandu game akan mengalami gangguan mental seperti mudah marah, emosional, dan mudah mengucapkan kata-kata yang kasar. Pada keuangan, dalam sebuah game pasti membutuhkan biaya seperti pakai internet, sehingga jika dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan kehabisan uang. Pada akademik, seorang pecandu game akan mempunyai daya konsentrasi yang terganggu, sehingga menyebabkan kemampuan untuk menyerap pelajaran menurun. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Siddiq Syamsuddin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bahas mengenai pandangan syariat Islam dan hukum positif negara terkait game online. Kita bahas tentang dalil Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 3 yang menjelaskan tentang zina dan memerintahkan kita untuk menjauhi zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang buruk. Lalu, apa keterkaitannya dengan game? Keterkaitannya adalah game bahwa sekarang banyak pemain yang meminati game-game yang menampilkan aurat, baik pria maupun wanita. Karena hal inilah yang menjerumuskan pemain tersebut ke dalam perbuatan zina, yaitu zina mata, melihat sesuatu yang menampilkan aurat. Dan selanjutnya ada 2 hadis yang memiliki keterkaitan yang sama. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi yang berbunyi, di antara tanda kebaikan dalam Islam ada seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Maksudnya dengan game adalah game cenderung membuat pemainnya melalaikan kewajibannya. Hal ini sangat tidak bermanfaat bagi orang tersebut maupun orang lain. Lalu hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi, 2 nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. 2 nikmat yang dijelaskan dalam hadis ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, adalah nikmat yang jarang sekali manusia syukuri. Terlebih sekali pada orang yang kecanduan game. Mereka melalaikan waktu sholat, melalaikan waktu ibadah, melalaikan waktu makan, melalaikan waktu tidur, melalaikan belajar, dan akhirnya merugikan diri sendiri. Selanjutnya, hukum negara terkait game online. Hukum negara terkait game online ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selanjutnya, ketentuan pidana bagi seseorang yang melanggar seperti yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 11. Ketentuan pidananya yang pertama adalah pidana dengan pidana penjara paling lama sekitar 6 tahun atau denda paling banyak sekitar 1 miliar rupiah. Lalu, apa hubungannya dengan game? Hubungannya dengan game adalah pornografi. Pornografi adalah hal yang melanggar kesusilaan. Banyak game yang mengandung unsur pornografi, dan tambah parahnya lagi, pemainnya bisa menjadi pelakunya. Pemainnya itu live streaming, menjual akunnya yang sudah sangat bagus pada orang lain, atau menginformasikan game tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menanggulangi kecanduan game online. Hal yang bisa kita lakukan pertama adalah membatasi waktu penggunaan gadget. Yang kedua adalah membagi waktu dengan baik. Yang ketiga, memperbanyak bersosialisasi. Yang keempat, memberikan dukungan. Dan yang lain-lain yang ada pada slide kami. Hal ini bisa kita lakukan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kami dapatkan mengenai bagaimana kecanduan game online ini. Kesimpulan yang pertama adalah game dapat berdampak positif jika dimainkan sesuai aturan dan memiliki tujuan yang baik. Kesimpulan yang kedua, jika seseorang sudah kecanduan game online, ia akan mendapatkan dampak negatif baik di bidang akademik, bidang sosiologi, psikologi, keuangan, dan akademik. Satu lagi kesehatan. Dan selanjutnya, ngegame seru, kewajiban nomor 1. Demikian hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga bermanfaat bagi kami sendiri maupun yang hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada anak kita yang menghasilkan tema tentang game online atau waspada game online. Baik ayah dan bunda, tamu undangan hadirin yang berbahagia. Sekarang kita masuki ke sesi tanya jawab. Nanti bagi ayah dan bunda atau tamu undangan yang ingin bertanya seputar game online, boleh mengacungkan tangan dan bertanya. Terima kasih sekali ya, Anda bertiga tadi sudah memberikan penjelasan yang cukup memadai. Saya rasa dari alurnya jelas sekali dari awal sampai akhir bagaimana sampai kita mencegah kecanduan online ini. Nah, tetapi yang ingin ya, saya sebetulnya kakek tanyakan, kalian sendiri apakah memiliki gadget atau tidak? Ini bertiga. Ya, ada memiliki HP yang bisa digunakan untuk online atau tidak? Ya, silakan. Ya, ada. Ya, ada. Lalu kalau umpamanya kalian punya ya di dalam kehidupannya, di rumah, di sekolah atau bermain-main, apakah kalian ini bertiga punya waktu untuk menggunakan atau untuk bermain game ini? Jadi bertiga adakah ada disediakan waktu maunya sehari itu yang berapa yang biasa?
ada sehari yang sama sekali tidak pernah melihat atau tidak menggunakan gadget, tidak menggunakan WH, tidak menggunakan HP untuk permainan ini, untuk game ini? Silakan. Ada yang sehari-hari bermain itu menggunakan untuk main game? Ya silakan. Salah satu dari siapa? Ya. Itu apakah setiap hari itu ada main game atau tidak? Kalau saya, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Saya akan mencoba menjawab. Saya pribadi tidak sering bermain game. Jadi tidak memiliki waktu yang khusus atau yang khusus untuk bermain game. Saya pribadi tidak memiliki HP karena belum diberi izin oleh orang tua. Jadi saya pernah bermain game tapi di laptop. Kami membagi waktu cetak lain dengan adik saya dan diri saya. Ya, baik ya. Ini ada ikut menjawab atau tidak? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saudara itu kami main game. Ya. Baik, terima kasih ya. Nah, itu yang biasanya tidak bisa dikontrol. Jadi kalau kalian punya adik, barangkali bantu orang tua. Itu bagaimana supaya adik-adik kalian yang ada di usia kita dan di usia SD itu tidak kecanduan atau tidak diberi waktu terlalu banyak untuk main game melalui HP ini ya. Jadi beritahu orang tua masing-masing supaya anak-anak yang adik-adik kalian yang di TK kemudian yang di SD itu sebisanya jangan main game ya, dihindari. Dan kalau harus main itu di ruangan terbuka. Di situ ada ayah, ada ibu atau siapa orang lain yang lebih dewasa. Ya, terima kasih sekali atas penjelasan tadi. Ya, nah, sekali lagi selamat kepada kalian semua yang sudah kelas 9 ya, hari ini sudah. Saya merasa gembira dan merasa senang atas beberapa tampilan yang tadi disampaikan. Saya yakin kalian mempersiapkannya dengan sangat baik ya. Sudah melatihan, tentu prestasi ini akan bisa digunakan sebagai langkah awal ketika nanti kalian ada di tingkat SMA dan sampai ke tingkat yang lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan ke protokol. Ardia Putra, orang tua dari Ananda dan Farhan Al-Farisi, cuman ingin tahu saja, karena presentasinya menurut saya sudah sangat baik, ya. Cuman dalam saat cari-cari literatur kemarin, ada nggak dapat kira-kira per hari mulai berapa lama main gamenya? Nggak mesti yang online ya, bisa saja mungkin game biasa. Itu kira-kira apakah 30 menit atau 1 jam ya? Itu kira-kira rata-rata per hari atau per minggu atau per bulan berapa lama boleh main? Nah, kira-kira itu pertanyaannya. Oke, bagi saya pertanyaan dari orang tua Anda dapatkan. Pertanyaannya itu adalah, ada nggak literatur ketika kalian mencari materi-materi atau referensi tentang waspada kejat ini yang idealnya waktu
pertanyaannya, saya akan mencoba menjawab. Saat sedang mencari materi, saya ada menjumpai jawaban dari Bapak, yaitu 2 jam per hari. Terima kasih. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk penanya dan soalnya. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh audiens tamu undangan yang sudah memberikan pertanyaan dan dukungan kepada anak-anak kami. Alhamdulillah sudah selesai untuk pertanggungjawabannya. Ibarat ini sidang, alhamdulillah kalian sudah sah dan nanti akan diberikan kelulusannya dan bisa lebih baik lagi ke depan dan bahkan bisa menjadi guru besar di Aceh kalau bisa tingkat nasional. Oke, demikian yang bisa abang dan kakak sampaikan. Silahkan ditutup. Demikian hal yang bisa kami sampaikan. Kami sekali lagi mohon maaf atas kesalahan atau berkata atau tindakan yang kurang berkenan bagi yang hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.